Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kemudian giginya, kalau kita kan menggigit rahang atas sama rahang bawah itu menutup. Kalau monyet itu ujung ketemu ujung. Akibatnya dia ujungnya tuh tumpul biasanya. Oh gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Dokter tahu nggak yang giginya 9 apa, Dok? Dokter Jaya tahu kan? Hari ini kita akan bersama lagi. Ini kebetulan ada tamu lagi nih. Tamu seorang dokter gigi yang punya pengalaman dengan Dokter Jaya sama panjangnya. Dia punya pengalaman jam terbangnya, kemudian peminatannya juga banyak. Cuma saya khawatir dokter gigi ini sampai sekarang kayaknya belum bisa berhasil merubah Miko menjadi berubah nama Miko menjadi Spike. Selamat datang Dokter Alphonse. Terima kasih Pak Franky. Dokter Alphonse tahu kenapa tadi saya ngomong dokter kemungkinan tidak berhasil merubah Miko menjadi Spike? Belum nyambung. Miko udah tahu kan, Dok? Spike? Iya ya. Spike itu kalau di film-film Tom and Jerry itu adalah bulldog. Oh, oke. Jadi kalau Dokter Alphonse itu berhasil memberikan bracket buat Miko supaya dia mundur giginya, itu jadi Spike, jadi bulldog. Kayaknya susah ya. Susah kalau itu. Oke. Mesti dipahat. Bawa ke Korea, Franky. Itu di Korea bisa. Dipotong tulang. Potong tulang. Itu diterbak habis tuh. Oke, nah Dokter Alphonse ini beliau juga adalah pensiunan dari aparat negara. Betul ya, Dokter ya? Iya. Beliau dulu pernah bertugas di kepolisian begitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Dokter Jaya yang lebih paham dengan jiwanya Dokter Alphonse. Silakan, Dok. Ya, selamat datang Alfon. Terima kasih Jaya. Seneng ya, soalnya udah ngundang dia udah lama dari dulu. Oh, bookingnya udah lama ya? Udah lama booking. Buset. Tapi ini dia melanglang buana kemana-mana. Nah gini, Dokter Alphonse ini kebetulan adalah teman yang lama banget. Jadi tahun 80-an waktu saya baru belajar forensik. Beliau ini adalah seorang dokter gigi polisi yang datang ke departemen, ketemu Prof. Arief Budianto. Nah, dia bilang boleh nggak saya belajar forensik? Karena pada waktu itu dokter polisi yang nggak pernah urusan sama itu ya. Nah, dia bilang, oh boleh. Kami juga memang perlu bekerja sama selanjutnya. Maka Dokter Alphonse sering datang. Jadi kita sering ngobrol sama-sama, belajar dari guru yang sama. Saya sebagai kemudian jadi PPDS, ya, calon spesialis. Beliau ini sebagai orang yang memang dalam tanda petik ya magang di situ, ya kita sering diskus kasus sama-sama. Waktu saya lulus, Dokter Alphonse sebagai petugas kepolisian sering kali dapetin kasus forensik. Nah, kadang-kadang saya punya kasus, saya undang beliau. Beliau ada kasus, pokoknya kita selalu kolaborasi lah dalam berbagai macam. Termasuk waktu itu bom Bali kita pergi ya sama-sama ya. Dokter kerja sama Dokter Alphonse. Ya, saya kerja sebagai mewakili FKUI. Iya. Beliau sebagai mewakili dari kepolisian. Ini siapa yang kerja, siapa yang nyamain, Dok? Nah, karena kita komunikasi akhirnya jadi kerja sama-sama. Kerja sama-sama, bukannya Dokter Alphonse kerja, Dokter Jaya nyamain gitu. Nah, karena itu kita tuh udah ini sampai akhirnya kemudian kita tuh pelan-pelan Dokter Alphonse itu di bidangnya karena dia dokter gigi mengembangkan sesuatu yang barangkali termasuk langka pada waktu itu, odontologi forensik. Kedokteran gigi forensik, orang taunya dokter forensik, dokter gigi forensik. Nah, beliau yang kemudian mendalami dan karena kemudian diasah sama pengalaman menangani kasus banyak, akhirnya beliau ini kemudian dia dikukuhkan sebagai spesialis odontologi forensik, diakui lah istilahnya sebagai orang-orang pertama. Jadi kita tuh terus terang komunitas forensik itu sangat terbantu sekali dengan kedokteran gigi forensik. Nah makanya hari ini saya mengundang beliau tuh untuk ngomong sebenarnya odontologi forensik apa sih, supaya orang tahu, oh kedokteran gigi itu bisa bantu ini loh gitu. Nah ya jadi seperti itu. Nah mungkin pertama sebelum masuk ke sana, Dokter Alphonse cerita dulu nih, kenapa kok mau ngedalamin atau mempelajari sesuatu mengenai odontologi forensik. Saya nitip pesen, Dok. Nanya dulu, kok dokter gigi bisa jadi aparat kepolisian? Nah. Gimana ceritanya tuh, Dok?
Oke, kalau bicara dokter gigi jadi aparat kepolisian itu di masa-masa saya baru lulus itu tahun 79 dan 79? 79 dan sebelumnya dan sedikit sesudahnya itu ada wajib militer. Karena pada masa itu di kalangan ABRI, Polri waktu Saat itu itu masih dalam gabung jadi ABRI ya? ya, Polisi Polri ya? masih di bawah ABRI waktu itu. Nah, pada masa itu tenaga sarjana di bidang di ABRI dan di Polri itu sangat terbatas. Padahal kan kita dalam masa pengembangan. Ya. Sehingga baik tenaga dokter untuk mengobati para anggota maupun untuk bidang teknologinya itu dibutuhkan sarjana. Nah, jadi waktu itu ada wajib militer, artinya begitu suatu universitas menghasilkan lulusan, itu akan diseleksi dulu oleh ABRI. Berapa orang dipanggil itu untuk dites. Kalau orang-orang ini lulus tes, maka mereka wajib menjadi militer. Bukannya tawaran ya, wajib harus Bukan jadi tawaran ya? bukan tawaran. Jadi saya kena tuh. Saya sempat kena tuh, juga, ya. Kena. Jadi kita dapat surat, Anda harus dites tanggal sekian. Kalau nggak datang, ada sanksi penjara. Oh, Yes, diancam. ancam. Nggak, namanya wajib. Wajib. Jadi ada sanksi di situ. Jadi Kejam juga ya? Ya, nggak kejam ya, kebutuhan negara lah waktu kebutuhan itu, negara. kan. Nah, jadi itu berlangsung biasanya sesudah kalau kita sudah diterima dan mulai melaksanakan wajib militer, itu kewajiban itu harus dilaksanakan dalam 3 tahun. Sesudah 3 tahun selesai, kita diberi kebebasan. Mau terus boleh, mau keluar boleh. Wajibnya udah selesai. Itu pendidikannya berapa lama, Dok? Waktu di Kalau masuk saya waktu kepolisian? itu ikut pelatihannya itu 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Jadi waktu itu di Solo, di Panasan, masuk ikut latihan militer selama 3 bulan. Oh, bawa ransel, belajar nembak, ditembak-tembakin gitu juga. Ya, jadi Nggak ada pengecualian ya. Ini dokter nih. Nggak, Kalau sampai campur. ditembak kena kan lumayan tuh. Gitu Ya, kan. artinya Ngobatin sendiri. para pelatih itu tentu punya perhitungan nembak. Kita suruh tiarap, ditembak di atas kita gitu kan. Tapi tetap sebelum acara yang namanya Virduk dulu ditembakin itu, kita suruh bikin surat wasiat dulu. Oh, Kalau sampai mati. Gitu. Kalau gemeteran, gemeteran ke bawah dikit. Ya. Ya, itu wajib. Nah, 3 bulan pelatihan masuk, kemudian 3 tahun kita wajib menjalankan. Itu masuknya angkatan apa gimana? Nah, waktu kita dites, waktu kita baru dipanggil, kita nggak tahu kita akan masuk mana, karena pendidikannya jadi satu, darat, laut, udara tuh semua jadi Sama satu. kepolisian, Nanti ya? sama kepolisian. Nah, begitu baru selesai, pas mau pelantikan, baru kita mendapat surat keputusan. Di situ baru kita tahu, oh dia masuk polisi, oh dia masuk darat, laut, udara. Jadi kadang-kadang saya ketemu teman-teman di angkatan darat, laut, udara, polisi yang dulu sama-sama sekolahnya, sama-sama pelatihan di Solo di Panasan dulu. lulus balok 1, Bolok 2, letnan 1. Iya, Letnan 1. Letnan 1. Karena kan seorang sarjana itu levelnya sarjana. Iya. Sedangkan kalau dulu ada akademi militer, Iya, Akmil. ada akademi kepolisian, itu kan lulus sebagai balok 1. Iya. Itu kan akademi. Mau gitu Akademi satu level dengan D3 ya. kira-kira. Iya. Biasanya Iya, Akmil kan lulusnya balok 1, Balok letnan 1, 2. karena Ini akademi. letnan 1. Akademi. Kalau sarjana itu letnan 1. Oke. Jadi Waktu waktu itu itu. udah berubah banget loh, Fon. Waktu saya tuh tahun 86, saya tuh 26 orang dari lulusan FKUI yang lulus pertama. Semua dipanggil, Franky. Nah, pada waktu itu keputusannya adalah kita dipanggil masing-masing gitu. Udah dipisah. Kepolisian udah dipisah. sendiri. Nah, masalahnya begini, angkatan latihannya 4 bulan. Kalau di kepolisian 4 bulan ditambah 5 bulan kepolisian. Kepolisian Dulu khusus juga gitu, latihan borgol apa segala Iya. macam gitu. Terus dan itu namanya kalau yang lain itu boleh keluar seperti yang kamu bilang, tapi kepolisian nggak bisa keluar tuh selama lebih lama lagi, waktu itu 10 tahun kalau nggak salah. Jadi wajib militer di situ, yang lain tuh boleh milih-milih boleh keluar. Makanya waktu itu saya udah sampai ke Lido, Alfon. Ikut Lido pelatihan. udah dapet situ, mau gitu. Ke tempatnya Donald Trump. Nah, nggak habis begitu saya keluar, berhasil keluar. Nah, kalau di Akhirnya kita- jadi dosen. Ya. Nah, kalau di kita waktu itu memang pelatihan militer ini selesai di Panasan 3 bulan. Nah, kemudian kita ada yang namanya pendidikan pemantapan.
Kenapa? Kalau waktu tugas di polisi, kita itu harus bertugas single person. Kalau kita berada di bawah militer, kan kita bertugas dalam kesatuan. Jadi perintah berangkatnya satu peleton, satu regu. Tapi kalau polisi, begitu dia bertugas, itu one person, one enemy. Iya, berhadapan kan langsung. Maka dia harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, dia harus bisa melakukan tindakan dengan baik, dan itu tiap orang itu harus mampu. Jadi itu kita dapat pendidikan Itu makanya pemantapan polisi punya diskresi sendiri-sendiri ya. Iya. Tapi itu jadinya berat, Frankie. Waktu saya tanya, latihan kepolisian apa sih? Latihan borgol, katanya. Latihan ngeberesin lalu lintas apa segala macam. Latihannya disuruh Sukabumi. Betul. Masalahnya saya waktu itu pikir, kan semua Di saudara Lido, saya Dok. tahu, saya tuh jadi dokter. Terus tiba-tiba saya di lampu merah begini. Nah, dia bilang lah, nah itu yang buat saya, loh kok kayak gitu loh. Iya. Nah, karena prinsipnya adalah pada waktu Anda pakai pakaian dinas polisi, orang kan nggak bertanya, kamu dokter, Iya. kamu apa, tapi begitu ada kejadian, kamu harus bertindak. Ada kemacetan di jalan, pakai pakaian dinas ya turun, melapor apa. Jadi setiap anggota Polri harus punya kemampuan itu, kemampuan basic. Bahwa dia tidak dalam keadaan terdesak dan melakukan tugasnya sendiri-sendiri, itu no problem. Itu tugas harian. Tapi pada suatu saat dia keadaan terdesak. Dia lagi di bis, tiba-tiba ada kejahatan. Masa gue dokter, gue nggak bisa? Ya dia harus bisa bertindak. Termasuk memborgol orang, termasuk itu. Dan dia harus tahu perkara pidana ini kira-kira pasalnya mana-mana yang nanti bisa dihandle. Nah, dia kemudian akan menyerahkan kepada petugas yang profesional untuk itu. Jadi tahap pertama dia misalnya ada kemacetan di jalan, ya dokter polisi ya terpaksa turun waktu itu ya aturannya. Ngatur jalan. Begitu nanti datang petugas lalu lintas yang sesungguhnya, kita mundur. Gitu. Kayaknya masih berlaku itu Fon sampai sekarang. Rasanya gitu. Tapi saya udah lama jadi saya nggak tahu ini lagi. Tapi rasanya sih jiwa itu masih ada. Jadi akhirnya berapa tahun Dokter Alphonse di kepolisian? 3 tahun saya terus Oh, lanjut. Wih. Jadi sudah 3 tahun saya lanjut dari Pengabdian banget tahun nih. 79 Hah? sampai tahun 96. 96. 96 saya ngambil pensiun dini. Oh. Gitu. Berapa puluh tahun tuh. Jadi pada waktu 3 tahun itu selesai, saya sudah jatuh cinta pada forensik. Oh. Dan waktu itu lahan di mana forensik itu bisa benar dijalankan ya hanya di polisi. Dan satu, waktu itu kan kita pernah bahas ya soal penyidikan segala macam. Nah, pada waktu penyelidikan kalau ada sesuatu, biasanya dokter atau dokter gigi itu dipanggil ke TKP, betul ya, Bang ya? Saya Nah, ngalamin karena banget. itu mereka ekspos pertama kali itu dengan kasus. Nah, kalau udah nyata itu adalah kasus kriminal ditangani oleh penyidik, nah itu baru yang penyidik yang beneran gitu loh. Nah, tapi saya ada biasa dok. Orang bilang katanya otak saya tuh rada aneh kan dok ya. Percaya nggak? Oh, sangat. Soalnya kan dokternya ngomongnya apa, saya tanyanya satu hal yang agak beda kan. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini, kalau kita ngebahas itu kan bagiannya Dokter Jaya. Yang di otak saya tuh gini, Dokter Alphonse kan dinasnya di kepolisian nih. Ya. Pastikan pasiennya banyak dari keluarga, polisi dan keluarganya ya kan. Polisi giginya pada bagus-bagus nggak? Kalau yang masih baru-baru Heeh. pasti bagus. Pasti Kenapa? bagus. Karena salah satu persyaratan bisa diterima di polisi, giginya harus bagus. Oh. Jadi pada waktu mau masuk polisi itu kan ada testing, Ha-ha. macam-macam testingnya, testing kesehatan, testing fisik, testing macam-macam. Salah satu di antaranya pemeriksaan gigi juga. Nah, di saat penerimaan itu kita punya skor, punya angka lulus yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya seorang calon polisi mau masuk nih, giginya ompong, nggak bakal keterima. Gigi ompong nggak boleh. Nggak bakal keterima. Kalau kita taruh gigi palsu. ketahuan sama dokter giginya. Oh. Yang makanya mereka dokter diperiksa gigi sama dokter. Yang bukan meriksa dokter kan dokter hewan, gigi. Frankie. Saya barusan mau mikir gini. Kalau gigi kita gingsul, kalau gingsul kan itu termasuk bagus nggak? Gingsul kalau dalam batas tertentu, Manis. artinya tidak mengganggu fungsi, tidak mengganggu penampilan, itu mungkin masih oke. Masih Makanya ada termasuk. persyaratannya, ada poinnya. Tapi kalau giginya gingsulnya parah,
sehingga kalau nyengir itu sudah nakutin orang. Ya, enggak Itu lah. cakil itu. Ya misalnya. Jadi tadi saya berpikir gini, kalau kita giginya jelek, banyak bolong ataupun hitam segala macam, kita copot aja, kita pakai gigi palsu. Nggak bisa. Nggak termasuk yang bagus tuh ya. Cuma Enggak. manis kelihatan tapi nggak bagus secara fisik. Penilaiannya itu menyangkut berapa banyaknya gigi yang berlubang atau decay, berapa banyak gigi yang hilang, missing, berapa banyak gigi yang sudah ditambal, filling. Hmm. Ketiga-tiganya ini akan dinilai, akan diangkat, Di-score. akan di-score berapa. Tapi kalau ada satu aja missing, fail. Ini untuk level polisi yang masuk dari tahap awal. Tapi kalau yang masuk seperti kita ini yang sarjana, wajib militer, kita kan lebih Dispensasi, dibutuhkan kan bukan soal penampilan, bukan soal fisiknya, tapi lebih dibutuhkan kan keilmuannya. Maka di sini ada penilaian yang lebih fleksibel artinya. Ada dispensasi lah dok ya. Ada dispensasi tapi tetap ada persyaratan. Ah. Biarpun dia dibutuhkan sebagai dokter, kalau begitu nyengir giginya ompong ya. Nggak Artinya masuk. scoringnya diturunin sedikit lah. Ada adjustnya, ada penyesuaiannya gitu. Nah, itu apa pada saat seleksi. Nah tadi dokter Jaya bilang kan, pertanyaan dokter apa tadi dok? Ingat nggak dok? Yang Apa? sebelum saya potong tadi dok. Kan saya mau tahu tuh masalah kenapa alasannya. Enggak, soal masalahnya dokter gigi atau dokter yang di kepolisian itu udah pasti dari awal dibawa pada waktu penyelidikan, belum ada kasus kriminal nih, cuma diduga itu mereka udah dipanggil, jadi mereka terekspos lebih banyak daripada dokter. Kalau dokter tuh sudah ada fase penyidikan, udah ada kriminal, dokter baru masuk. Kalau mereka dari awal, misalnya ada orang tergantung di rumah, kan periksa kan. Nah biasanya mereka bawa dokter gigi atau dokter ke TKP. Dokter Alphonse tahu nggak orang gantung diri di mana yang nggak bisa menyebabkan kematian? Nah, Orang yang gantung diri Di di mana? mana yang nggak bisa menyebabkan? Di pohon apa? Pohon cabe. Pohon cabe. Lebih bagus lagi pohon toge dok. Pohon toge. Gitu. Jadi togenya kita gantungin di sini. Jadi kayak kalung. yang mati togenya. Gitu. Oke, nah sekarang dokter Alphonse, berarti dari segi senioritas jadi dokter, lamaan dokter Alphonse dong? oh iya, beliau udah lama. Oh. Tapi kontaknya kemudian ya udah deket-deketan waktu belajar. Cuman Kontak di bidang forensik. Cuman itu forensik bersamaan. kerjasama. Ya, Oke. kita kerjasama banyak sekali. Nah, terus tadi pertanyaan dokter Jaya, kenapa sih dokter Alphonse tuh mau pelajarin forensik? Sebetulnya saya lebih bisa dibilang masuknya di forensik itu satu kecelakaan kalau saya bilang. Accident. Accident. Accidentnya itu gini. Jadi saya masuk pendidikan itu 79, lulus tahun 80. Tahun 80 sekitar pertengahan itu Pusat Kesehatan ABRI, dulu namanya Pusat Kesehatan ABRI, itu bikin suatu kursus forensik. Mengapa? Karena waktu itu Pusat Kesehatan ABRI itu mendapat informasi mengenai adanya perkembangan ilmu kedokteran gigi forensik yang baru dimulailah kira-kira waktu itu, dan bahwa ilmu ini banyak berguna untuk identifikasi. Sedangkan kan banyak tentara kita kalau misalnya berjuang, apalagi waktu itu baru ada masalah dengan Timur segala macam, itu kan mungkin tentara itu mati di medan tempur dan baru bisa kita tarik sesudah kondisi lebih tenang, dan biasanya jenazah udah rusak waktu itu. Ya. Maka identifikasi sangat dibutuhkan. Nah, jadi waktu itu dilaksanakan di Medan suatu kursus yang namanya PGC, Postgraduate Course, Oh. bidang kedokteran gigi forensik. Tapi karena itu masih sangat awal, jadi kita nggak dapat teknisnya. Kita hanya dapat dasar-dasar hukumnya, bagaimana sistematikanya, kira-kira ilmunya terbagi atas apa aja dan sebagainya, dan dapat sertifikat. Nah, jadi saya kembali dari Medan waktu itu pertengahan tahun 80 kira-kira, itu dengan sertifikat bahwa saya sudah ikut kursus kedokteran gigi forensik. Nah, tahun 81 itu ada satu kasus. Guru kami berdua, Prof. Arif Budianto, itu dapat kiriman sesosok jenazah bayi yang bayi 3 bulan yang mati dengan penuh luka-luka di badannya, dan dilaporkan dari tempat kejadiannya itu matinya digigit tikus. Tikus. Digigit tikus. Tikusnya Ya. gede apa? Enggak, tikusnya banyak ceritanya. Oh, banyak. Ya, pokoknya nggak tahu lah gimana laporan itu. Nah, sampai di situ
Prof. Arif bilang, ini bukan gigitan tikus. Ini kok curiga saya gigitan manusia. Itu Prof. Arif bilang. Jadi saya butuh seorang dokter gigi untuk menganalisis ini atau mengkonfirmasi ini. Maka Prof. Arif waktu itu menghubungi Mabes Polri, minta bantuan tenaga dokter gigi. Nah, apesnya yang punya sertifikat waktu itu kebetulan saya. Maka ditugaskanlah saya berangkat. Padahal saya terus terang nggak pernah masuk kamar mayat waktu itu. Bukan maksud kamar otopsi itu belum pernah masuk. Jadi sama sekali saya tuh masih buta waktu itu. Teori dapat menggunakan slide, tapi nggak ngerti apa itu. Ya begitu saya datang ke situ, Prof. Arif, memang seorang guru yang luar biasa. Dia bilang sama saya, Dr. Alfon, saya tahu Anda nggak ngerti forensik, tapi saya nggak ngerti gigi. Prof. Arif bilang begitu. Saya bilang, Prof. Arif, kalau gigi, ya mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya sekolah di situ, saya bilang. Sekarang kita gabung. Saya menjalankan proses forensiknya sampai batas di mana gigi harus dianalisis, Anda yang lakukan. Oh, siap, Prof. Jadi waktu itu kerja dengan kepala pusing karena baunya kamar mayat itu khas ya. Dan saya nggak biasa waktu itu, jadi rada kelayangan gitu ya udah. Nah, Prof. Arif yang melakukan semua proses mulai dari pemotretan, bite marknya dan sebagainya itu dilakukan, dan terakhir beliau bilang, ini rollnya, filmnya, karena zaman dulu kan filmnya di roll kan, bukan film digital kan. Ini film rollnya, sisanya ya yang analisis. Harus dibikin fotonya itu menjadi life size, tekniknya begini, itu beliau kasih ke saya tulisannya. Cuma pesan beliau, ini nggak boleh bocor. Kalau Anda cetak ini di foto studio, awasi, tunggui. Foto ini nggak boleh bocor ke media, karena begitu bocor ke media, kita kacau. Nah, saya bilang sama Prof waktu itu, Prof, kalau soal foto, kebetulan memang saya hobi fotografi. Jadi di rumah saya punya alat pembesar foto. Kan dulu kan hitam putih itu kan alat untuk cetak foto kan ada enlarger. Nah, ada juga tangki buat nyuci film sama buat nyuci foto gitu. Jadi saya bilang kalau soal itu nggak usah khawatir, Prof. Saya kerjain sendiri, aman itu. Oke. Nah, jadi mulailah saya mengerjakan itu. Proses berjalan, saya banyak konsultasi sama beliau, belajar, juga mencari bukti-bukti lain bahwa gigi ini apakah gigi tikus, apa gigi manusia, berarti harus dipelajari lagi. Sampai pada kesimpulan menemukan, ya ini gigi manusia. Kemudian tersangkanya bisa diperoleh, dicocokin, ternyata sesuai. Nah, ini saya serahkan kepada bagian forensik untuk dibuat jadi visum. Nah, visum ini maju ke pengadilan. Maju ke pengadilan, waktu itu ilmu kedokteran gigi forensik kan belum diterima, belum kedengaran. Jadi pengadilan menuntut saya harus hadir untuk menjelaskan, karena mereka belum bisa memahami. Jadi majulah saya ke sidang pengadilan, memberikan di Jakarta nih, Dok. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Memberikan kesaksian, menjelaskan dengan slide dengan segala macamnya. Sampai akhirnya hakim, jaksa, dan pembela bisa menerima. Yakin lah ya? Bisa diterima. Nah, bisa diterima. Nah, kalau suatu pembuktian baru bisa diterima, maka ya itu disebut jurisprudensi. Nah, jurisprudensi berarti dia akan menjadi rujukan, menjadi patokan bagi pengadilan-pengadilan lain di negara kita. Nah, karena itu diterima jadi jurisprudensi, saya ditembak lagi sama polisi. Dr. Alfons, ini pembuktian baru, Anda harus mengajarkannya kepada para polisi. Bagaimana mereka bisa menyiapkan kalau ada kasusnya, menemukan, bisa mengidentifikasi kasus ini adalah kasus odontologi forensik, dan apa yang harus dilakukan di TKP supaya bukti-buktinya jangan sampai rusak. Maka masuklah saya pada tugas yang kedua, ngajarin di sekolah polisi, di Megamendung Pusat Pendidikan Reserse, ngajarin di PTIK, sampai PTIK. Nah, begitu sudah mulai mengajarkan, sambil ya tentu kasus-kasus berikutnya juga mulai ada, sampai kemudian di Fakultas Kedokteran Gigi, tempat saya lulus, Trisakti, itu bilang dekannya, Fons, kamu ngajarin ke polisi,
polisi mintanya ke siapa? Ke dokter gigi kan. Nah kalau ke dokter giginya nggak kamu ajarin, kita ditanyain kan nggak bisa membantu katanya. Jadi ya saya bilang, jadi gimana Pak Dekan, waktu itu Pak Sadra. Jadi dokter Sadra bilang, coba kamu kasih presentasi. Terus kemudian kita ini kan. Jadi saya mulai memberikan presentasi dan akhirnya memberi mata kuliah pilihan. Dulu Ini namanya. Sandra laki-laki ya? Sadra laki. Dokter Ishak Sadra. 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 Oh, nggak, Sandra. Kemarin ada satu orang namanya Sandra. Oh bukan. Perempuan. Tapi saya ketemu juga satu orang laki-laki namanya Sandra. Makanya tadi waktu ngomong Sandra, saya pikir Sadra. 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 Jadi beliau yang kemudian bilang, oke, kamu berikan mata kuliah pilihan deh. Nah, jadi mulailah di situ. Dan karena saya mesti memberikan kuliah di FKG maupun di polisi, mau nggak mau kan saya harus belajar lagi, harus mengumpulkan materi dan sebagainya. Itu belajarnya masih susah zaman dulu ya? Ya, zaman itu kan nggak ada internet, nggak ada. bisa kita searching. Iya. Buku textbook nggak ada. Jadi yang saya lakukan ya saya mencari literatur dulu saya sedang belajar bahasa Inggris di LIA, ada perpustakaan, saya gali semua hal yang menyangkut gigi di situ. Saya lari ke perpustakaannya Museum Nasional Indonesia, karena di situ ada bidang arkeologi dan antropologi. Di situ juga banyak bicara mengenai identifikasi manusia dari gigi, dari kepala. Ya, itulah yang saya kumpulkan. Fotokopi, saya bentuk kayak kepustakaan kecil sendiri di kantor. Setiap kali ada lagi, tambah lagi, sampai saya punya lemari khusus untuk literatur-literatur itu. Bayang nggak, Frankie? Melakukan sesuatu yang sebenarnya belum ada gitu loh. Ya kan, belum ada. Beliau itu koleksi sendiri pengetahuannya dan kemudian diajarkan. Nah makanya kalau di Indonesia terus terang, orang yang disebut mendalami odontologi forensik itu Dr. Alfon termasuk orang pertama. Orang-orang yang awal-awal lah yang mendalami itu. Jadi itu memang rada-rada susah. Lebih beda sama forensik. Kedokteran forensik itu udah jauh lebih lama dan itu sudah lumayan established ilmunya. Dan di luar negeri pun yang nulis odontologi forensik belum banyak ya ahlinya. Pada tidak masa terlalu itu banyak. sih terbatas. Cuma ada 2-3 buku lah mungkin bilang itu. Jadi termasuk sesepuh dong. Oh iya, Ya. kalau di Indonesia iya. Di Indonesia iya. Tapi di luar negeri juga pada waktu masih baru ya Fon ya. Masih baru sih. Makanya kemudian Dr. Alfon ini tahun 80-an ya Fon ya. Yang kamu mulai sering datang ke bagian forensik setelah kasus itu kan. Ya mulai tahun 82 lah. Nah, beliau datang gitu. Jadi biasanya kita kerjasama. Kita otopsi bagian giginya Alfon yang kerjain gitu loh. Ini yang saya mau tanya dulu. Emang beda gigi tikus? Ya saya sih ngeliatnya gini dok. Saya ngelihatnya gigi orang kan kalau anak kecil kan kecil juga ya dok ya. Kalau dia gigit kan berarti kan ukurannya hampir sama dengan si tikus tadi. Tapi apa yang bedakan? Ini gigitan orang, gigitan tikus atau gigitan binatang lain? Oh beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh karena gigi manusia sama gigi tikus jelas beda. Tikus cuma punya 2 gigi seri di depan, terus ompong. Dia punya 3 buah geraham di belakang sekali yang praktis nggak pernah bisa dipakai untuk menggigit. Nggak, jadi tikus cuma punya 2 gigi di Cuma punya depan, 2 gigi depan atas, 2 gigi depan bawah. persis kayak di apa Film Film Mickey Mouse. kartun, iya, Ya gitu. bener begitu. Di belakang ada geraham. Oh, Belakang kamu nggak pengalaman geraham jadi kecil. kelinci? Enggak. Oh, Saya tuh nggak pernah itu kan. Beda. Jadi setiap binatang malah bisa diidentifikasi ini binatang apa dengan melihat giginya. Saya cuman selalu ngeliatin Ngiko punya gigi aja. Taringnya gede, Gede. 2. Iya. Jadi kan bisa tapi dilihat. kalau sama monyet gimana Fon? Sama monyet hampir sama, tetapi tetap ada beda. perbedaan. Enggak sama dengan siapa manusia. Manusia, Oke. ya hampir sama seperti manusia. Khusus simpanse deket banget. Iya, simpan. Tetapi ada perbedaan. Kita masih bisa kenalin. Misalnya lebar rahangnya itu beda. Bentuk rahangnya pada manusia dia lebih melebar, pada monyet itu dia lebih memanjang gitu. Lebih datar gitu dok. Kemudian giginya, kalau kita kan menggigit rahang atas sama rahang bawah itu Iya. menutup. Kalau monyet itu ujung ketemu ujung. Akibatnya dia ujungnya tuh tumpul biasanya. Oh gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Dokter tahu nggak yang giginya 9 apa dok? Dokter Jaya tahu kan? Labubu. Nah,
Labubu. Apa tuh? Tuh, mesti dikasih tahu dong. Nanti tonton podcast kita. Oh enggak, dia belum tahu tuh labubu. Itu boneka. Itu monster yang Monster. sekarang lagi sedang. Oke. Kalau itu nggak masuk odontologi Itu nggak forensik. masuk odontologi ya. Oke, jadi disebutnya odontologi itu ya. Odont gigi, logos ilmu. Odontologi. Nah, soal gigi ini saya punya pengalaman, Fon. Ini sekali waktu ada orang datang ya ke kamar jenazah. Datang tuh dengan tangannya hitam, bengkak. Udah gitu doang. Terus begitu diperhatiin waktu periksa luar ada beberapa lobang. Terus saya tanya ke senior kan, waktu itu seniornya si dokter Tewi Nardi. TW. Dok, apa itu dok? Gigitan ular katanya. Nah itu pertama kali saya tahu bahwa namanya gigi itu beda. Gigitan ular katanya. Terus dia bilang, terus gimana dok? Ya kalau dia begini kan berarti katanya dia bilang ularnya itu mempunyai racun yang ngancurin pembuluh darah. Darahnya hancur makanya dia pada merembes keluar, dia bilang ini berdarah, itu mati. Terus gimana? Identifikasinya itu yang gigit ular apa? Dia bilang ya nggak usah panjang-panjang ya pokoknya gitu aja dia bilang gigitan ular begitu. Terus cuman kalau saya kan pikir ya ular nggak kayak gitu. Saya pergi ke perpustakaan baca. Ternyata di situ dibilang ular itu ada yang punya sifat hematotoksik, dia bisa melisiskan pembuluh darah. Satu yang neurotoksik, neurotoksik bikin lumpuh. Tapi ada ular yang nggak toksik juga. Iya. Nah, jadi dia bilang gitu. Ada yang punya dua-duanya, ada yang gitu. Terus saya pikir, bagaimana membuktikannya? Saya ambil darahnya dia. Saya campur sama darah orang. Saya lihat di mikroskop, saya campur. Jadi, benar. Dia begitu dicampur, pas di perbatasan nih, sel-sel darah yang normal itu pada meletus, Fon. Dia keriput, semua terus. Oh, berarti dia memang ngancurin sel darah. Terus dia tahu dia bikin lumpuh apa enggak, kan saya nggak tahu. Saya beli tikus, Okay. Saya suntik tikusnya beri suntik, dia loyok mati. Setelah berapa menit, oh itu. Terus saya ngomong sama dokter Siswandi, Oke. dia kan orangnya gitu. Itu jelas aja dia bilang yang kayak begitu. Kan kamu pakai darah mayat. Dia bilang, Oh iya. darah mayat. Oh ya, kok oke kalau gitu saya pakai darah orang normal. Kejadiannya tetap sama tikusnya. Terus dia bilang, ya oke, akhirnya kayak gitu kan. Habis gitu saya mau identifikasi. Jadi kasusnya itu adalah seorang nelayan, dia nangkap ikan. Waktu dia dapat ikan, kemudian ternyata di situ ada ular laut. Ular laut Yang yang berbisa. matok, terus kemudian dia kelepak meninggal. Saya pergi ke IPB, cari ahli ular. Kalau saya kan maunya tuntas gitu. Cari ahli ular, ketemu sama dokternya. Dokter ular yang pernah sekolah di Jepang. Oke. Dia belajarnya soal gitu. Terus? Iya bisa, dia bilang itu kan terdiri dari asam amino. Asam amino itu bisa dideteksi yang modelnya kayak begini itu dia hematotoksik, yang begini neurotoksik, bikin lumpuh. Terus saya bilang, dokter bisa tahu nggak gini-gini komposisinya ini kan saya kasih gambar ya. Langsung dibuka atlas. Ini ularnya spesiesnya ini. Jadi rupanya spesies pun sampai bisa ketahuan dari komposisi giginya. Betul. Terus saya bilang, terus kemudian saya punya sampel darahnya. Bisa nggak analisis ini racunnya apaan? Saya bisa, karena dokter saya di Jepang. Tapi di sini nggak ada reagensnya katanya. Tapi maksudnya saya, itu kalau seorang dokter forensik, apa dokter gigi forensik, semua sama. Kita harus punya curiosity dan harus cari sampai tuntas. Even dengan cara mencari, termasuk pergi ke ahlinya gitu loh. Saya pengen ngikutin dokter Jaya sampai tuntas. Tadi masalah bayi belum tuntas tuh dok. Yang ngebunuh siapa? Sebetulnya udah masuk di kasus. Ya, yang berbunuh sebetulnya kemudian ternyata kedua orang tuanya. Ya ampun. Orang tua. Jadi orang tuanya itu berubah jadi tikus malam-malam gitu loh. Oh, Itu gitu. tuh Frankie. Ya gitu Van ya. Loh gak soalnya di satu negara Frankie ya, Konoha itu pernah kejadian begini. Dia naik mobil malam-malam, mungkin dia ngantuk ketabrak tuh. Yang ditabrak babi. Besok pagi ternyata yang mati di situ orang. Diperiksa sama dokter Alphonse, ada darah di bempersnya. Itu darah orang apa darah babi? Kalau di negara itu bisa terjadi sebenarnya orang jadi babi ketabrak, bisa. Tiup lilin dok. Nah. Namanya apa? Hah? Namanya apa? Itulah. Siapa?
Babi ngepet. Babi ngepet. Enggak, tapi itu gini, Frankie. Ada satu bidang khusus ya, Fon ya. Waktu saya ke Jepang itu salah satu profesor saya, guru saya, itu spesialisasinya itu membedakan spesies dari DNA. Jadi dari situ kita bisa tahu ini memang betul babi atau manusia gitu loh. Jadi kalau manusia jadi babi itu manusia jadi jadian, DNA-nya tetap ada DNA manusia. Ya, ini saya one day saya mau minta Dokter Jaya cariin pengalaman masalah babi ngepet tuh. Enggak, karena kita pernah ngebahas yang namanya itu apa si jenglot. Jenglot kan ya tapi tetap nanti dokternya itu kemarin kayaknya saya belum puas-puas banget tuh penjelasannya tuh. Si jenglot nanti saya pengen lebih dalam lagi. Tapi DNA-nya manusia waktu itu kan. Iya. Tapi saya sih nggak tahu ya, bukan saya nggak percaya sama yang kayak gitu, tapi jenglot itu kenapa jadi DNA manusia kalau menurut saya nih ya. Karena banyak bersentuhan dengan tangan-tangan ataupun yang megang-megangnya itu manusia mungkin. Iya. Ya kan? Karena kalau dia resik nggak dipegang-pegang sama manusia, mungkin dia aja ketahuan DNA aslinya kan, gitu. Nah ini ada satu pada jenglot itu belum yang analisis struktur giginya, Frankie. Giginya bisa ketahuan manusia, betul nggak? Belum sampai situ saya periksanya. Ya nanti perlu cari jenglot. Tapi itu satu hal yang kalau menurut saya menarik. Jadi artinya salah satu peran dokter gigi forensik itu adalah membedakan nih gigitan orang, gigitan manusia, bite mark. Itu salah satunya. Jadi kenapa tadi membedakan gigi binatang dengan gigi manusia? Karena ya salah satu diantaranya misalnya, ini kayak misalnya kemarin nih, Dokter Jaya kan pergi ke Papua. Dia ke gua gitu mengidentifikasi orang Jepang. Waktu beliau mengidentifikasi orang Jepang kan nggak ketemu kerangka manusia aja. Karena si Jepang itu pada waktu untuk survive kan dia motong kambing, motong babi, motong apa dan tulangnya kan nyampur di situ. Nah, untuk seorang forensik kalau dia sampai di TKP ketemu tulang banyak, dia kan harus bisa memilah mana nih tulang manusia, mana nih tulang binatang. Iya kan? Jangan sampai menganalisis tulang binatang padahal itu manusia atau terbalik. Iya kan? Nah, salah satu yang paling mudah itu untuk melihat ini manusia apa bukan itu dari giginya. Nah, dalam rangka itu juga makanya saya kebetulan juga di spesialisasi odontologi forensik pendidikan yang di UI itu saya mendapat beban untuk mengajar mengenai bite mark, bekas gigitan. Nah, bekas gigitan yang terjadi pada manusia itu nggak selalu bekas gigitan manusia, bisa aja bekas gigitan binatang kan, atau bahkan bisa juga mungkin kepukul sama suatu benda yang mirip-mirip kayak rahang. Jadi kalau kita ketemu bite mark itu kan kita harus bedakan dulu, ini apakah tool mark karena benda, apakah binatang, apakah manusia. Nah, jadi gimana kita bisa menyingkirkan bahwa ini bukan binatang kalau kita sendiri nggak tahu gigitan binatang itu apa? Atau kalau kita bilang gigitan binatang pada polisi datang, oh Pak polisi, ini bukan gigitan manusia, ini gigitan binatang. Pasti akan muncul pertanyaan kedua dari si polisi, binatang apa dok? Kan kira-kira gitu kan. Terus kita mau bilang, mana ketehe, mana aku tahu, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi karena itu juga saya berusaha sedikit mempelajari mengenai gigitan binatang. Saya belajar terutama yang banyak mengajari saya itu teman-teman dari IPB Bogor. Jadi saya beberapa minggu ke sana belajar. Dan sekarang saya juga punya koleksi berbagai tengkorak binatang, terutama untuk teman-teman belajar melihat dan menginikan sendiri. Ini gigit binatang kayak gini. Ada tengkorak tikus, ada tengkorak anjing, tengkorak kucing, itu ada di lab saya di RC. Kapan-kapan datang kalau mau koleksinya. Masih jadi beda. Tapi beda. Ngomong-ngomong odontologi forensik itu belajar berapa tahun sih dok? Kalau spesialisasi sekarang itu ada dua, ada master. Ini beliau gurunya nih. Kalau master itu 3 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kalau master untuk forensik odontologi. Kalau dia mau jadi spesialis itu 3 tahun. Dia mendalami. 5 tahun berarti? Iya. Enggak. Kalau pilihan dia, salah satu tuh. Kalau master itu biasanya untuk kualifikasi mengajar. Yang ngajar S1 kan harusnya 2. Tapi kalau spesialis itu memang dia udah spesialis kerja gitu. Dokter Alphonse tahu nggak kalau digigit sama cacing? Nggak bisa saya dijawab. nggak tahu. Yang saya tahu tuh kalau udah jemakan saya dok,
cacing-cacing udah pada ngegigitin di perut. Masalahnya belum dipelajari tuh Belum giginya ada sampai berapa aku ya. periksa gigi cacing belum sampai situ. Nggak, tapi dia tuh udah berubah, Fon. Apa tuh? Cacingnya jadi naga. Oh, Beda gitu. lagi giginya. Nah, jadi artinya si odontologi forensik ini satu bidang ilmu baru yang boleh dibilang Dr. Alphonse sebagai pionirnya lah, Dok ya. Ya, nggak bisa bilang Salah begitu satu sih. pionirnya Nggak bisa bilang begitu karena odontologi forensik ini kalau mau dibilang ilmu baru, di Indonesia maksud saya. oke, kalau di Indonesia mungkin, tapi kalau sebagai ilmu sih nggak baru dia. Karena dulu tuh sudah ada satu ahli yang namanya Oscar Omedo. Dia tuh udah nulis mengenai bite mark itu sejak mungkin 100 tahun yang lalu mungkin. Jadi itu sudah ada. Cuma dia eksis untuk benar-benar banyak digunakan itu baru belakangan ini. Terutama yang merangsang dimulainya ini adalah eksiden-eksiden itu. Kalau ada disaster, ada pesawat jatuh, identifikasi itu dari gigi. Yang ini kan kayaknya penting, Dok ya. Iya. Tapi problemnya kan gini. Dokter pernah nonton Mr. Bean nggak? Ya. Ya. Mr. Bean, dia ke dokter gigi, dibulak-balik tuh, Dok. Yang bolong satu jadi 4 yang dibolong. Iya. Nggak, maksud saya di sini adalah yang kejadian seperti itu adalah di mana masyarakat kita artinya kan belum semuanya nih teridentifikasi giginya dengan benar. Ya. Ya kalau saya mungkin udah bolak-balik ke dokter gigi punya tuh rekam foto. Dentalnya. Iya ada Rekam giginya. Dental record. dental record, ada yang difoto pakai keliling lah, ada yang difoto samping doang. Macam-macam lah ya. Nah, problemnya kira-kira kemanjuran nih. Pembuktian secara forensik dengan menggunakan odontologi forensik di Indonesia kira-kira seberapa maksimalnya nih, Dok? Kalau mau ditanya kemanjuran, manjur banget. Harusnya manjur banget. Manjur. Kalau ada kasusnya, diidentifikasi antara dental record sama jenazahnya, itu manjur 100% banget. lah ya, bisa ya. Ya tergantung juga sih, tapi Kondisi. boleh dikata sangat kuat. Berbagai musibah yang terjadi itu banyak gigi. Kayak misalnya bom Bali itu 66% itu gigi berperan. Walaupun dia nggak punya rekaman. Nah, Ini. sekarang kalau dia punya rekaman, itu akan menjadi sangat cepat, sangat akurat. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita nggak ke dokter gigi, pertama. Kedua, saya harus jujur, budaya dokter gigi membuat rekam dental record yang baik, itu juga masih tidak bagus Konsisten. banget. Jadi kadang-kadang kita nggak ketemu dental record. Nah, kalau kita nggak ketemu dental record, terus gimana nih? Giginya ada, tapi kita nggak bisa menentukan. Nah, di sini kemudian kita bermain dengan antropologinya, dental antropologinya. Jadi dari gigi kita tuh bisa mengenali ini kira-kira laki apa perempuan. Bentuk rahangnya dan bentuk giginya ada cirinya. Laki sama perempuan bisa Ada ketahuan. perbedaan. Kita bisa menentukan kurang lebih apakah dia ini rasnya Mongoloid, Kaukasuid atau Negroid. Ya, kita bisa dapat dari situ golongan darahnya. Jadi ada informasi-informasi yang kita bisa gali dari tengkoraknya, dari kraniumnya. Not only bukan hanya giginya saja, tapi dari tengkorak secara keseluruhan bisa kita gali jenis kelaminnya, umurnya, rasnya. Umurnya itu kalau gigi itu enak banget. Tunggu, diambilnya dari mana, Dok? Laki perempuan itu dari bite mark-nya? Enggak ada bite mark, dari tengkorak. Oh, dari Kan tengkorak. korban, dari tengkoraknya. Oh, saya pikir dari bite mark-nya udah bisa kelihatan nih, ini gigitan cowok, ini gigitan cewek. Kalau Bisa nggak, bite mark itu ada beberapa teori yang bilang bisa membedakan, tapi tentu menurut saya harus agak banyak gigi yang terlibat. Sementara kalau orang menggigit kan terlibatnya gigi paling-paling dari gigi taring sampai gigi taring, nggak sampai gigi geraham kan kalau kita menggigit. Itu namanya mulutnya lebar Nah, banget. iya. Kalau misalnya bite mark ini biasanya terjadi kalau orang menyerang orang lain kan. Kalau dia menggigit kan paling-paling gigi depan yang Gigi bermain. Nah, jadi kalau sampai cuma gigi-gigi taring atau gigi di belakang gigi taring yang namanya premolar, itu kita untuk menentukan laki atau perempuannya agak sulit ya. Jadi Tapi harus sampai ke belakang. nggak sampai ke belakang. Kalau sampai ke belakang kita bisa lihat bentuk lengkungnya. Nah, tapi kalau kita menganalisa kayak bekas gigitan, bite mark, itu kan nggak cuma gigi yang kita analisa. Kita bisa ambil swab air liurnya. Karena selama orang masih hidup kan mulut kita pasti basah sama air liur. Iya, iya.
ya kan? Nggak ada orang yang menggigit nggak ada bekas air liurnya tuh nggak ada. Mulut kita selalu basah. Nah di air liur itu ada DNA, ada golongan darah. Dok, dari bentuk tengkorak nih dok, laki perempuan bedanya gimana? Kelihatan, itu kelihatan. Kasih tahu dong dok, biasa agak pinteran dikit. Contoh yang sederhana ya. Perhatikan tulang di bawah alis ini nih. Kalau Pak Franky ngaca, itu kelihatan agak nonjol tulangnya di bawah alis ini. Di bawah alis. Di alis ya, di alis. Oh, sini Persis nih. alis nih. Agak ini. Bukan di alis. ini di alis nih. Tuh. Pinggir mata nih. Ini, sorry. di alis. Iya iya. tulang Ada ini. berasa nih. Berasa kan ada jendol-jendol. Nanti di rumah tolong diraba istri. Mulus dia. Nggak berani dok. Nggak berani. Nggak berani dok. Diomelin. Atau dilihat aja di kaca. Jadi Kamu kalau rabas sama Bukan. pakai helm, Frank. Bukan problemnya ntar gini. Nggak biasanya lu begini ada apa? gitu. Jadi itu salah satu contoh. Tulang ini namanya supraorbital. Jadi kalau laki-laki ada, kalau perempuan nggak ada. Nah, laki dan perempuan itu pun sebetulnya kalau secara teori antropologis itu bukan 0 dan 1. Tapi ada suatu grade. Ada orang yang very Laki maskulin. Ada orang yang very feminin. Tapi ada yang di tengah-tengah. Nah, itu scoring. Jadi kalau bilangan matematik ini bilangan real dok. Bukan integer. Betul. Kalau integer tuh 0, 1, 2. Ini real. Oh, di antara 0 dan 1 itu bisa berapa banyak tuh. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Pak Franky tadi, kalau nggak ada dental record gimana? Nah, kita bisa bermain dengan melihat tadi dental antropologi dari tulang tengkorak ini. Kita bisa menentukan laki, perempuan, dan sebagainya. Nah, kalau poin-poin itu kita bisa tentukan, yang biasa kita kerjakan adalah, ini misalnya tengkoraknya ketemu di mana? Di Jakarta Utara. Nah, di Jakarta Utara kita akan menghubungi kepolisian setempat. Di Jakarta Polresnya Utara ya. ini ada laporan orang hilang apa aja. Kita dapat list nanti. Nah, dari list orang hilang itu kan sudah punya format dia. Kalau orang hilang itu apa aja sih yang harus dicatat? Ada formulir laporannya. Jenis kelaminnya, usianya, golongan darahnya, tinggi badannya, pakaian terakhir yang dipakai, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa bermain. Misalnya ada 20 orang yang dilaporkan hilang dari satu polres. Tengkorak yang kita temukan ini apa? Perempuan. Yang laki, buang. Ini anaknya ngomong sama dokter gigi yang polisi nih. Komplit dok. Nah, nanyanya komplit. Iya. Di Jawa harus komplit. Artinya saya senang di sini. Terus dok. Nah, ya, Saya tinggal itu lanjut. Jadi saya kalau tinggal kita dengerin buang aja. buang yang laki, tinggal perempuan, kan udah 50% Ya, kira-kira. kebuang. Sekarang dari usia kita bisa dapat dari gigi. Oh, usianya misalnya antara 20 sampai 30. Di bawah 20 buang. Di atas 30 buang. Ya. Makin sedikit lagi kan? Ya. Golongan darahnya, rasnya, dan seterusnya. Nah. Buntut-buntutnya dari 20 bisa-bisa cuma tinggal 4 atau 3. Kalau tinggal 4, 3, panggil keluarganya. Kita wawancara secara detail. Gitu. Nah, dari situ mungkin kita bisa semakin sempit. Kalau perlu, minta fotonya dari keluarga. Oh, ini ada fotonya nih. Fotonya cukup bagus, kita bikin yang namanya superimpose. Tengkorak kita foto, foto kita repro, kemudian diperbesar sama, dilihat apakah jaringan lunak yang ada di wajah di foto itu bener nggak cocok sama si tengkorak. Jadi Misalnya, diklopin gitu dok ya? Iya, diimpose namanya, diklopin. Kalau dia memang cocok, possibly kemungkinan, iya. Tapi kalau nggak cocok, matanya masuk nih, ternyata hidungnya lari, apa ininya lari, berarti benar-benar nggak mungkin, minggir dia, gitu. Itu superimpose. Tapi itu perlu effort, perlu pekerjaan lagi karena mesti perbesar ini. Indonesia ada bisa sampai kayak gitu dok? Oh iya. Bisa. Nah, itu Kalau kerjaannya dokter gigi. Ya, saya forensik. pikir tadinya kan cuma di film-film doang tuh dok. Enggak lah. Ternyata Indonesia secanggih itu ya. Oh, keren. Jadi itu banyak kita lakukan. Jadi itu salah satu contoh gimana kalau pertanyaan Pak Franky tadi, ini nggak ada nih dental recordnya, apa boleh buat gitu kan. Nah yang gini sesuatu yang di kita itu banyak berkembang. Suatu ketika waktu pelatihan forensik ceritanya datang nih ahli dari Australia, ya kan, dia ribut dengan dental recordnya. Dengan ini saya bilang dental record kadang-kadang nggak main kita di sini karena masyarakat kita belum tentu punya dental record. Iya.
Wah, waktu itu nadanya rada menghina. How can you do that? Dia bilang. How can you do the identification? Nah, kemudian waktu saya cerita apa yang saya lakukan, baru dia bilang, Dari Australia itu, Dok. ya waktu itu. Padahal di Australia juga masih banyak yang di kampung-kampung tinggalnya, Dok. Ya, Saya nggak tapi yakin. sistem dental record mereka mungkin tentu lebih baik dari kita. Ya itu masalahnya ada dua, Frankie. Satu, masyarakatnya ke dokter gigi apa enggak. Kalau dia sedikit yang ke dokter gigi itu tentu nggak ada dental record. Tapi yang kedua masalahnya adalah kalau dia ke dokter giginya tidak mencatat secara akurat temuan-temuan giginya. Gitu loh. Itu juga masalah. Makanya kalau mau saya tuh dua-dua harus diberesin. Makanya pada mungkin tahun 90-an itu lebih ya, hampir 2000-an tuh di FKG UI, saya udah bilang dokter gigi tuh harus diajari mengenai odontologi forensik. Kenapa? Karena in case ada kejadian di satu daerah akan dipanggil dokter gigi yang bukan odontologi forensik nih untuk bantu. Tapi bagaimana bisa membantu kalau catat dental recordnya nggak benar gitu loh. Makanya dental record itu harus diajarkan di kedokteran gigi supaya seragam dan itu bisa membantu gitu pada kasus-kasus itu. Kan kita Indonesia kan terkenal sebagai supermarket bencana, Frankie. Boom ada di sini, banjir ada di sini, pesawat jatuh ada di sini, ada segala macam gitu. Nah, itu kalau terjadi nggak bisa kita identifikasi dan salah satu yang berperan besar dokter gigi. Tapi tanpa dental record yang bagus, kita lebih susah. Tapi kalau ada sangat membantu begitu. Tapi ngomong-ngomong Australia, saya kepikiran lain, Dok. Dokter suka nonton film Australia. Bintang filmnya yang Australia ngetop siapa? Coba. Nggak tahu juga dokternya. Mel Gibson. Iya. Oh itu di Australia. Iya. Oh. Dia Namanya asli sih nggak Australia. Oke. Kedua, film Crocodile Dundee. Pernah nonton? Nggak. Nggak juga. Kalau artis itu Nicole Kidman. Satu lagi penyanyi, saya lupa itu. Ada penyanyi. Ya cuman segitu yang saya tahu. Tapi ya gini, di negara-negara maju itu kan asuransi kesehatan sudah berjalan bagus. Jadi bisa dibuat salah satu aturan asuransi kesehatan akan ditolak kalau si pasien tidak secara rutin mengkontrol kesehatannya. Jadi melalaikan kesehatannya. Nah karena itu mereka mengkontrol giginya. Waktu mereka mengkontrol giginya maka bisa dibuat dental record. Dan biasanya karena di bawah bayaran asuransi, pasien tuh nggak terlalu sulit untuk datang karena nggak bayar kan. Kalau di sini kan belum berjalan dengan baik asuransi kesehatan itu, sehingga masyarakat kalau mau ke dokter gigi kan mesti bayar. Ya kalau saya nggak sakit gigi ngapain sih ke dokter gigi? Sering begitu pemikiran. Padahal kalau dia pergi ke dokter gigi katakanlah 6 bulan sekali gitu kan, dia justru bisa prevent, mencegah jangan sampai giginya jadi sakit. Nah pada waktu 6 bulan dia datang, dokter gigi bisa bikin dental Ini yang record. benar nih, Dok. Dokter Jaya, ini yang benar anjurannya. Sebelum sakit periksa dulu. Nah, iya, Ya kan? mestinya gitu, mencegah kan. Nah, Indonesia terbalik, Dok ya. Kalau Kalau nggak nggak sakit, sakit nggak pergi. Jadi Udah berarti sakit pun juga dia ngobati dulu sendiri. iya, ntar udah nggak bisa ketolongan lagi baru ke dokter gigi. Nah kalau kayak gitu kan kita namanya nyari sakit kan. Lah iya toh. membiarkan sakit. Iya. Kalau kita mau mengamankan ya kita rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, kita cek. Jadi ketahuan ini lubang masih kecil, segera ditambal. Jadi nggak jadi gede gitu kan. Ngomong-ngomong soal lubang nih, dokter gigi. Itu kan ada iklan menutup lubang dari satu merek pasta gigi. Sebenarnya bisa nggak sih gigi itu sembuh sendiri tanpa ditambal sama seorang dokter gigi? Ya, saya sebetulnya tidak boleh mendiskreditkan salah satu merek atau apa. Atau Tapi apa sih sebenarnya jadi prinsip- fungsinya itu menggunakan apa namanya alat-alat kesehatan untuk membersihkan gigi itu? sebenarnya pasta gigi atau kita menyikat gigi itu tujuannya itu kan membersihkan gigi itu dari makanan-makanan yang nempel. Yang paling bahaya itu kalau makanan yang nempel itu mengandung zat gula. Oke. Nah, zat gula ini dalam waktu tertentu berinteraksi dengan air ludah kita, dengan air liur kita, itu akan menjadi asam. Dan asam ini akan melarutkan permukaan gigi dan kemudian menyebabkan gigi mulai berlubang. Iya. Kalau lapisan luar si email dari gigi ini sama sekali tidak lubang, nggak bakal terjadi masalah gigi.
Nah, kalau dia udah sekali lubang, jebol pertahanannya, lubang itu kalau nggak dikontrol akan dengan cepat makin dalam. Oh. Kenapa diambil 6 bulan? Karena biasanya 6 bulan itu diperlukan waktu mulai dari pertama terjadi lubang sampai kedalaman yang mulai mengganggu dan membahayakan itu sekitar 6 bulan. Jadi artinya sebenarnya kalau saya ambil kesimpulannya ya, dokter gigi, kok jadi salah dong namanya? Alphonse. Itu kan menjelaskan kepada kita sebenarnya artinya manfaat pasta gigi adalah cuma untuk membersihkan, Dok ya. Kira-kira kan seperti itu. Artinya kita sendiri untuk menghindari yang namanya tadi Dokter Alphonse tadi bilang apa? Si gula ini yang konyol nih. Gulanya melekat terus berubah jadi asam. Ya. Tapi kalau kita makan asam langsung nggak ada masalah ya, Dok ya. Masalah juga masalah juga. Makanya itu sebabnya Frankie, ada daerah yang orang misalnya di daerah yang pempek itu ya. Nah, itu ya itu kan banyak cukanya. Cuka dan gula. Biasanya giginya cepat hancur. Oh, jadi si asam ini dia perusak gigi boleh dibilang. Dia melarutkan sebagian permukaan gigi itu. Makanya habis makan gituan harus kumur-kumur, Frankie. Jangan sikat gigi atau kumur-kumur supaya nggak asam, asamnya nggak lama nempel. Nah, sebagian dari pasta gigi itu ada yang diberikan fluoride. Fluoride ini punya suatu keistimewaan. Zat F ini, fluoride ini bisa berikatan dengan permukaan gigi kita, sehingga membuat si permukaan gigi email ini menjadi lebih rentan, lebih kuat dalam menghadapi pengaruh asam ini. Jadi sejumlah pasta gigi ada yang selalu diberi informasi berfluoride. Nah, zaman dulu juga kita sering memberikan tambahan fluoride di air minum dalam konsentrasi yang tepat, gitu kan, supaya masuk ke dalam badan dan mencegah. Golongan berapa tuh fluoride? Ingat Kak? 7. Waktu ya apa nih? Orang matematik. Enggak percuma. Lulus beneran dia dari. Nah, itu si fluoride itu kan kalau kita beli HF kan bisa juga, Dok ya. Hidrogen fluorida. Bisa aja, tapi kalau dosisnya over, kalau terlalu banyak itu juga merusak gigi. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.